Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pandangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita membaca konteks firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel pasal 16 ini berbicara tentang pengangkatan Daud sebagai raja. Di ayat yang pertama diawali dengan Tuhan yang tidak menghendaki Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Sebagai ganti Saul, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi kepada Isai, orang Bethlehem, untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai. Itu kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama bagian B. Dan supaya Saul tidak marah dan membunuh Samuel, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk mengadakan upacara pengorbanan. Di ayat yang kedua dan ketiga dari pasal 16 ini. Jemaat yang terkasih, di saat itulah Samuel mengundang Isai dan semua anaknya. Ketika yang sulung anak Isai itu muncul, Eliab namanya, muncul di hadapan Samuel. Samuel dengan cepat menganggap bahwa inilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel. Karena Samuel melihat Eliab itu tampan dan tinggi. Samuel salah sangka, Eliab bukanlah orang yang Tuhan maksudkan. Tuhan menjawab Samuel di ayat yang ke-7 dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat yang terkasih, Tuhan menolak hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah adalah apa yang dipandang baik dan menawan di mata manusia. Misalnya, kaya, tampan, cantik, pandai, dermawan, bahkan tampak religius. Tuhan menolaknya. Mengapa sampai Tuhan menolak? Padahal di ayat yang ke-12, Tuhan sendiri akhirnya memilih Daud menjadi raja bagi bangsa Israel dan dikatakan bahwa parasnya elok. Apakah Tuhan tidak konsisten dengan kata-katanya? Tidak. Tuhan menolak hal-hal lahiriah yang dipandang oleh manusia. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati, sedangkan manusia tidak melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Jemaat yang terkasih, Tuhan menolak hal-hal lahiriah bukan karena Dia tidak menyukai sama sekali hal-hal lahiriah, tetapi Tuhan lebih ingin melihat hati. Secara paras Daud elok, tetapi Tuhan tidak melihat parasnya. Tuhan tertuju pada hati Daud yang tulus, sehingga Tuhan memilih Daud. Jemaat yang terkasih, bukan hanya hati Daud yang tulus, tetapi juga Daud menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan melebihi saudara-saudaranya yang lain. Daud menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan bukan karena kemujurannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita di dalam bekerja, di dalam melayani, di dalam menolong orang lain, kita punya hati yang tulus untuk bekerja dengan baik. Kita punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kita punya hati yang tulus untuk menolong orang yang susah. Tetapi mungkin manusia tidak dapat melihat ketulusan hati kita. Mari percayalah bahwa Tuhan pasti melihat ketulusan hati kita. Tuhan memandang ketulusan hati kita
ketika kita bekerja dengan tulus, kita melayani dengan tulus hati, kita menolong orang lain dengan tulus hati. Seperti Samuel tidak dapat melihat apa yang diamati oleh Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah, minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa memandang dengan cara pandang Tuhan yang melihat hati. Jemaat yang terkasih, kita yang menarik secara lahiriah, bersyukurlah. Kita yang tidak menarik secara lahiriah pun bersyukurlah. Kita yang telah berubah dari dulu yang menarik secara lahiriah, tetapi sekarang tidak menarik lagi, bersyukurlah. Sebab hal yang menyentuh hati Allah dari kehidupan kita bukanlah penampilan menarik kita secara lahiriah, tetapi yang menyentuh hati Allah adalah sikap hati kita yang tulus, sikap hati kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sikap hati kita yang punya motivasi yang benar di dalam kehidupan kita bekerja, melayani, menolong orang lain. Kita punya sikap hati yang benar, Tuhan lebih memandang kepada sikap hati yang benar dan tulus. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan boleh menolong, memberkati kami, biarlah di dalam pelayanan, di dalam bekerja, di dalam menolong orang lain, kami punya sikap hati yang tulus dan motivasi yang benar. Dan biarlah bukan manusia yang memuji kami, tetapi benar-benar Tuhan yang memuji kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.